akan Ibu bahas tidak akan semua soal, pilih dari soal-soal yang menurut Ibu antum kesulitan di dalam pengerjaannya, melihat hasil dari jawaban yang antum kerjakan. Jadi yang Ibu anggap apa yang antum mampu mengerjakannya dengan baik, rata-rata mengerjakannya benar semua, itu tidak akan Ibu bahas. Yang akan Ibu bahas adalah soal-soal yang kebanyakan dari antum tidak tepat dalam menentukan pilihannya. Kita akan mulai dari soal yang di awal pembelajaran bahasa Indonesia, soal latihan ujian sekolah bahasa Indonesia. Untuk nomor 3 di sini soal tentang makna kata tersurat dari teks tersebut. Seperti yang sudah Ibu bahas sebelumnya, bahwa makna tersurat itu berarti makna yang tertulis. Tersurat artinya tertulis, tapi kalau tersirat berarti bisa dimengerti tapi tidak ada teksnya. Kalau tersurat ini jelas berarti kita tinggal cari makna tersebut di dalam teks yang ada di dalam soalnya. Berarti jawaban dari nomor 3 ini yang benar adalah B. Dampak penggunaan hair dryer bagi rambut. Untuk soal selanjutnya, nomor 6, nomor 5, insya Allah, alhamdulillah semua anak bisa menjawabnya dengan baik. Nah, nomor 6, di sini ada beberapa yang masih kurang tepat dalam menjawabnya. Nomor 6, ini informasi tersirat dalam teks tersebut. Nah, ini kebalikan dari nomor 3 ya. Kalau nomor 3 adalah makna tersurat, nomor 6 adalah makna tersirat. Berarti untuk mengerjakannya antum harus membacanya terlebih dahulu teksnya dengan sampai selesai, tidak boleh terlewat. Setelah itu baru antum akan menemukan makna tersiratnya. Ada tapi tidak tertulis, tapi antum ngerti bahwa makna itu ada. Maksud dari tujuan teks tersebut antum bisa dapatkan. Di mana informasi tersirat dari teks tentang memelihara tanaman itu adalah, ya, jawaban yang tepat adalah C. Fungsi memelihara tanaman di perkarangan rumah dan sekolah. Yang selanjutnya yaitu nomor 17. Karena dari nomor 10 sampai 16 rata-rata antum semua bisa mengerjakannya dengan baik. Nomor 17 ini adalah simpulan teks, di mana teksnya di sini tentang Fahri, murid kelas 6 SD Mutiara. Ia anak yang rajin, sepulang sekolah ia membantu ibu membersihkan rumah. Sekalipun banyak pekerjaan di rumah, ia tidak pernah lupa menyelesaikan tugas sekolah. Prestasi Fahri di sekolah juga tetap memuaskan. Itu sebabnya Fahri sering mendapatkan pujian dari ibu guru dan disukai oleh teman-temannya. Kesimpulan dari teks tersebut adalah Fahri dipuji karena ia rajin dan berbakti kepada orang tua. Untuk nomor 18, Raditya bagai mendapat durian runtuh. Makna ungkapan durian runtuh adalah keberuntungan. Ini juga ada sedikit yang kurang tepat, tapi kebanyakan alhamdulillah bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang nomor 20 ini soal yang banyak di antara kalian yang kurang tepat dalam menjawabnya. Ini soal tentang konflik yang muncul pada kutipan cerpen. Jadi menentukan konflik dalam sebuah cerita, ingat konflik itu adalah masalah yang muncul dalam cerita ya. Nah, di sini ini ceritanya adalah, Ibu bacakan kembali. Ketika aku menyiramkan cairan pembasmi serangga ke sudut rumahku, terutama ke dalam lubang-lubang persembunyiannya, ada keraguan di hatiku. Sebelum aku melangkahkan kakiku, dari lubang bermunculan anak-anak tikus. Sekujur tubuhku menggigil. Aku pun tak berdaya dan merasa bersalah. Sebenarnya teks ini sudah pernah keluar beberapa kali, pernah keluar di TO internal. Ibu masih ingat soal ini, ya. Jadi kalau yang masih ingat soal itu, harusnya sih nggak ada yang salah. Tapi ternyata masih ada beberapa anak yang menjawab kurang tepat, menentukan atau mencari konflik dari cerpen. Jawaban yang tepat untuk nomor 20 adalah B. Dari lubang bermunculan anak-anak tikus. Nah, nomor 22 tentang nilai moral positif dari tokoh serigala. Tokoh serigala di sini digambarkan sebagai tokoh yang jahat.
ya. Tapi identik tokoh serigala dengan karakter jahat di dalam teks ada nilai moral positifnya. Apa itu? Dia tidak memangsa bangau yang telah menolongnya. Itu ada dalam teks ya. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 22 adalah A. Nomor 24 tentang ungkapan. Sinta adalah anak yang titik-titik, ia tidak pernah mau menuruti perkataan orang tuanya. Berarti ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah jawabannya adalah keras kepala. Keras kepala artinya tidak mau menuruti, lapang dada artinya sabar, ringan tangan artinya suka menolong. Berarti yang tepat adalah jawabannya B, keras kepala. Nah, untuk nomor 25 ini tentang soal tentang peribahasa. Ada sebuah cerita, Bu Halimah menangis terseduh-seduh, sedih sekali hatinya. Anak yang telah dirawat sejak kecil dengan penuh kasih sayang, sekarang ingin memasukkannya ke dalam penjara. Ia tidak menyangka anaknya tega melakukan ini. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah pilihan jawabannya ada A. Air pun ada pasang ada surutnya. B. Air susu dibalas air tuba. C. Seperti air di daun talas. D. Seperti air dengan minyak. Yang tepat peribahasanya adalah B. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Selanjutnya kita akan bahas nomor 26. Ini melengkapi kalimat ya dengan istilah yang tepat. Banyaknya pabrik dan asap dari kendaraan bermotor di kota-kota besar menyebabkan, jelas jawaban yang tepat adalah D. Polusi udara. Tapi ternyata ada yang salah gitu. Hati-hati ya. Dan kali kalau ada soal seperti ini adalah soal yang mudah harusnya, tapi ternyata masih ada yang salah. Selanjutnya pembahasan soal nomor 28. Ini urutan kalimat yang tepat. Ini kalimat yang tepat urutannya adalah kasuari termasuk binatang yang sulit dipelihara di kebun binatang. Saat marah, kasuari bisa menjadi sangat kejam dan tidak mengenali siapapun. Kakinya yang besar dan cakarnya yang tajam sangatlah berbahaya. Oleh sebab itu, burung ini kerap mencederai pegawai di kebun binatang. Maka, jawaban yang tepat urutan kalimatnya adalah yang A. Oke, nomor 29 ini juga banyak yang kurang tepat dalam menjawabnya. Ini melengkapi laporan, melengkapi kalimat laporan. Ada laporan di nomor 29 di mana di dalam teks laporan tersebut di tengah-tengahnya ada kalimat yang kosong di mana harus dilengkapi. Dalam melengkapi teks laporan, kita harus melihat kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya agar kita tepat dalam menentukan kalimat untuk melengkapi laporan tersebut. Di sini pada hari Sabtu 24 Maret 2018, siswa SD Babakan Lor mengunjungi tempat pembuatan jenang. Proses pembuatan jenang dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan, beras, ketan, kelapa, dan gula merah. Tujuan perendaman itu yakni agar mudah dibuat tepung. Kelapa dikukus dan dibuat santan. Gula merah diiris-iris agar mudah larut pada waktu diaduk-aduk di kuali besar. Maka titik-titik di tengah laporan ini dengan memperhatikan kalimat setelahnya, maka kalimat yang tepat adalah beras ketan direndam semalaman. Tujuan perendaman itu, nah itu nyambung berarti kan? Maka jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya nomor 30.
Kalimat iklan yang tepat untuk menyertai gambar. Di situ ada gambar mesin cuci otomatis ya. Nah, ini kebanyakan menjawabnya, kalimat iklannya itu kebanyakan menjawab A, yaitu mencuci menjadi cepat dan lebih bersih. Memang itu sudah kalimat iklan, tapi ternyata ada kalimat yang lebih tepat lagi. Ada tambahan kalimat yang lebih tepat, yaitu yang C. Harga hemat, mencuci cepat, hemat listrik. Itu adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 30. Nomor 31 ini adalah teks pidato. Nah, untuk menentukan pilihan yang tepatnya, Antum harus tahu dulu ini pidatonya pembukaankah, isi, atau penutup. Karena seperti yang sudah Ibu bahas bahwa pidato itu di dalamnya berisi pembukaan, kalimat pembuka, isi, dan penutup. Di sini jelas. Kakak berpesan, titik-titik, hadirin yang saya hormati, demikian pidato perpisahan dari kami. Kami mohon pamit dan doa restu. Ini adalah berarti kalimat perpisahan. Biasanya di kalimat perpisahan itu di ujungnya itu ada pesan. Nah, di mana manakah kalimat pesan di dalam pilihan soal nomor 31? Yang pesan itu ada di pilihan yang D. Belajarlah dengan rajin. Kami berpesan, belajarlah dengan rajin. Itu adalah pilihan yang tepat. 32, alhamdulillah bisa menjawab dengan benar. 33, ini pilihan kata ya untuk melengkapi kalimat 1, 2, dan 3 pada paragraf di atas. Jawaban yang benar untuk kalimat pertama, penduduk desa makmur mulai membajak sawah. Kalimat kedua, mereka akan menanam padi karena musim hujan sudah datang. Mereka berharap panen tahun ini lebih baik. Jadi jawaban yang tepat adalah membajak, menanam, dan datang. Jawabannya D. Untuk nomor 34, ini tentang penulisan kata. Ya, ini penulisan kata, antum harus perhatikan penulisannya yang benar seperti apa. Penulisan kata yang harus diperhatikan yang pertama adalah aktivitas. Penulisan aktivitas yang benar itu bukan pakai F, tapi pakai V ya, pakai V ya. Nah, untuk kata produk, penulisannya bukan produk, tapi produk. Piranti juga bukan piranti, tapi peranti. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 36, buku yang ditulis laris di pasaran. Tanda baca yang tepat untuk memperbagi kalimat tersebut adalah yang benar adalah yang mana? Yang 36 itu yang A. Karena ini satu kalimat, setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. 37. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat. Ini ada beberapa pilihan. Yang A. Ibu membeli selusin telur. Yang B. Bibi membeli seikat bayam. Yang C. Nina membawa setangkai bunga. D. Kakak makan sepotong roti. Untuk bayam seikat betul. Bunga setangkai benar. Roti sepotong roti betul. Berarti yang salah yang mana? Telur ya. Telur itu bukan selusin, tapi sebutir. Atau mungkin pakai satuan berat. 1/4, setengah kilo, sekilo, dan selanjutnya. Selanjutnya nomor 39, penulisan kata yang salah pada paragraf tersebut. Berarti antum harus memperhatikan teksnya, baca baik-baik, dan lihat yang mana yang salah dalam penulisannya. Yang salah dalam penulisan itu ada di kata tim, team ya. Itu masih penulisan kata yang belum sesuai dengan PUEBI. Dan juga kata cedera, harusnya bukan cedera tapi cedera.
Jawaban untuk nomor 39 adalah D. Nomor 40, penulisan alamat yang benar di bawah ini. Yang benar adalah Bapak Sugianto. Bapak kalau disingkat diberi titik sebelum nama yang disebutkan. Bapak BPK titik Sugianto, S-nya huruf besar nama orang. Sebelum gelar diberi tanda koma S titik H. Jalan Merdeka, nama jalan itu huruf besar, J-nya besar, M-nya besar. Nomor, N-nya besar, titik 20. Serang, nama kota besar, koma, Banten, nama provinsi juga besar, titik. Jadi yang betul adalah yang B. Alhamdulillah, mungkin itu untuk latihan ujian sekolah pelajaran bahasa Indonesia. Semoga Allah mudahkan apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah atau kurang tepat, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian antum. Tetap semangat belajar, tetap semangat membantu orang tua, semangat belajar dari rumah, bijak dalam menggunakan gawai, tidak lupa sholat, tidak lupa ngaji, tilawah, dan berdoa. Mudah-mudahan virus corona ini bisa segera hilang dan kita semua bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatian semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.